Ibu-ibu, kita mulai. Dimohon tidak ada lagi yang berbicara. Dan ibu-ibu sekali lagi bisa saksikan di Facebook saya tayangan langsungnya Buka Firdaus Zakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan siang menjelang sore ini, alhamdulillah, sebagaimana biasanya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kajian rutin ini, yakni kajian di Sabtu siang untuk ummahat di tempat rumah atau toko kediaman kami ini di Jalan Padat Karya, Kota Prabu Muli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama kita diberikan kemampuan, ada waktu, ada kesempatan, dan ada kecukupan tenaga yang Allah berikan kepada kita dan kesehatan dalam rangka untuk mengamalkan dan menjalankan perintah talabul ilmi ini, dan bersalawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, agar didengar dan diperhatikan dengan baik, karena kajian kita ini kajian dengan ummahat di balik tabir, sehingga penting ada konsentrasi penuh bagi kita untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita hari ini lanjutan dari fikih sunnah wanita, fikih sunnah lin nisa, di mana saat ini kita berada pada pembahasan beberapa larangan untuk wanita dan kerabat mayit di saat tertimpa musibah kematian. Ibu-ibu yang saya hormati, apa sajakah yang dilarang oleh Islam bagi seorang wanita ataupun bagi kerabat yang lain tatkala terjadi musibah kematian untuk kita? Satu, yang disebut dengan niyahah. Dalam bahasa Arab disebut dengan niyahah, yakni perlakuan atau perbuatan yang meratapi kematian mayit. Ibu-ibu yang saya hormati, diharamkannya perbuatan niyahah, meratapi kematian mayit tersebut, karena akan dapat membangkitkan kesedihan dan bahkan bisa menghilangkan kesabaran, serta sangat bertentangan dengan keadaan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dilarang perbuatan ini di dalam agama kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Nabi bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna." Ada 4 perkara pada umatku ini yang merupakan perkara-perkara orang jahiliyah
yang tidak ditinggalkan oleh umatku sampai sekarang ini. Di antaranya, satu, al-fakhru fil ahsab. Yang kedua, wat-ta'anu fil ansab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Yang keempat, wan niyahah. 4 yang dimaksudkan di antaranya adalah membangga-banggakan leluhur. Yang kedua, mencela nasab atau keturunan. Yang ketiga, meminta hujan dengan ramalan bintang. Dan yang keempat, meratapi mayit. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan kepada kita bahwa 4 perbuatan di sini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dulu, sehingga kita dilarang untuk melakukan niyahah, melakukan ratapan terhadap kematian, merintih, dan seakan-akan tidak terima dengan takdir kematian orang tersebut. Bahkan di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim 934 dan Al-Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab." Orang-orang yang melakukan niyahah, yang meratap-ratap, berlebih-lebihan kesedihan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah di saat kematian, maka jika mereka tidak bertaubat setelah itu sampai datang hari kiamat, maka di saat hari kiamat nanti, bahwa mereka itu, saya ulang, jika mereka tidak bertaubat sebelum meninggal, maka di hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari cairan nanah, cairan tanah, cairan timah yang sangat panas, cairan timah yang sangat panas, dan pakaian yang terbuat dari penyakit kulit. Artinya pakaian yang terbuat dari satu yang telah terinfeksi oleh virus penyakit kulit yang menyebabkan gatal-gatal sekujur tubuh. Jadi jelas, ibu-ibu yang saya hormati, makanya yang perlu dan sangat penting untuk diingat oleh kita, karena ini biasanya perbuatan ibu-ibu, sedih yang berkepanjangan, sedih yang berlebih-lebihan, sehingga harus diiringi dengan rentihan, sehingga harus diiringi dengan ucapan-ucapan dan yang lain-lainnya di saat terjadi kematian. Ini di dalam agama disebut dengan niyahah. Nah, coba dengarkan pengakuan dari Ummu Atiyah sendiri. Ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji dari kami, berbaiat untuk jangan pernah meratapi orang mati. Namun tidak ada di antara kaum wanita yang menepatinya kecuali hanya 5 orang saja. Bayangkan, itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ummu Atiyah sendiri sebagai seorang sahabiah yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengakuan, padahal perempuan-perempuan sudah dibaiat untuk jangan sampai merintih, meratapi orang yang meninggal. Ternyata apa yang terjadi setelah mereka berbaiat, maka tetap terjatuh kepada dosa tersebut, dalam artian bahwa beratnya dosa untuk meninggalkan ratapan ini bagi seorang wanita. Wal'iyadzubillah, berlindung kepada Allah dari segala kekurangan-kekurangan keluarga kita dari perempuan, baik ibu kita, nenek kita, saudara perempuan kita, anak gadis kita, dan keturunan-keturunan kita yang perempuan, agar Allah melindungi mereka dari dosa yang sangat susah untuk dilepaskan oleh mereka ini.
Nah, kemudian berikutnya, yang kedua dan yang ketiga, yang terlarang adalah menampar pipi dan merobek-robek baju. Jika ada kematian, biasanya yang terjadi pada kaum ibu, mereka itu lepas kontrol sampai mereka mengungkapkan kesedihannya dalam bentuk sikap menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, ngacak-ngacak pakaiannya. Ini bukannya terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan dakwah ini, melainkan ini adalah sebuah dosa yang besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suka menampar pipi dan merobek-robek baju di saat ada kejadian musibah kematian atas keluarganya. Dan bukan pula dari golongan kami orang-orang yang memanggil dengan seruan-seruan jahiliyah, yang memanggil orang dengan seruan-seruan jahiliyah. Dengarkan, yang menjadi dasar pembahasan kita adalah menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, disairingi dengan merintih, di saat sedih, di saat ditinggal oleh orang tua, oleh ibu, oleh nenek, oleh kakek, oleh anak, oleh suami kita. Kapan kita berlaku demikian, maka ini telah merupakan menjadi sebuah dosa yang sangat besar bagi kaum wanita. Nah, dengarkan. Ibu-ibu yang saya hormati, sedangkan yang keempat dan yang kelima adalah mencukur rambut dan membiarkannya acak-acakan. Dulu orang-orang jahiliyah untuk menampakkan kesedihannya atas kematian keluarganya, maka mereka mencukur rambut mereka sebagai bukti kesedihannya, atau bahkan membiarkan rambut mereka acak-acakan seperti tidak diurus sebagai suatu lambang akan kesedihan mereka. Ini pula merupakan suatu dosa dan kesalahan yang sangat besar, agar ditinggalkan dan agar jangan terjadi pada diri kita, karena jelas periwayatan dalam hadis akan larangan itu. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, dan kemudian Imam Muslim dari Abu Burdah bin Abi Musa. Ia berkata, suatu ketika Abu Musa sakit lalu jatuh pingsan, sedangkan kepalanya berada di pangkuan salah seorang wanita dari keluarganya. Lalu salah seorang wanita dari keluarganya menjerit. Abdullah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sadar ia berkata, aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah SAW berlepas diri dari dirinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari saliqah, haliqah, dan syaqqah. Sebelum kita jelaskan tentang saliqah, haliqah, dan syaqqah, maka di sini ada kalimat yang berbunyi berlepas diri. Bari'um min, berlepas diri. Ini biasa perkataan dari orang-orang Arab jika ada seseorang yang berbuat dosa, agar kemudian dosa itu tidak diikut-ikutkan padanya, alias bahwa perbuatan itu adalah satu dosa besar, dan mereka sangat-sangat takut sekali sehingga jangan sampai dosa itu menimpa dirinya walaupun keluarganya, sampai kemudian dikatakan, aku berlepas diri dari kalian, sebagaimana juga Rasulullah SAW berlepas diri dari kalian karena dosa dan perbuatan kalian ini. Nah, karena Rasulullah SAW berlepas diri dari saliqah, haliqah, dan syaqqah. Apa itu saliqah? Saliqah adalah wanita yang mengeraskan suaranya ketika tertimpa musibah. Ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah itu berlepas diri dari perbuatan saliqah. Dengarkan, saliqah. Saliqah adalah
menangis dengan suara yang keras ketika tertimpa musibah. Biasa ibu-ibu bagi perempuan begitu dihantak oleh musibah pertama kali, maka ia akan teriak histeris dan menangis sekuat-kuatnya. Inilah yang Rasulullah berlepas diri darinya, yang disebut dengan saliqah. Makanya wala'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan saliqah. Ini perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang wanita. Yang kedua adalah haliqah, adalah wanita yang mencukur rambutnya ketika tertimpa musibah. Ini kebiasaan orang-orang dulu. Wallahu alam, haliqah ini mencukur rambut, memotong rambut karena kesedihan. Apakah ini memang masih ada terjadi sekarang pada ibu-ibu kita? Kemudian yang ketiga, asyaqqah, adalah wanita yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Yang dimaksud merobek-robek bajunya adalah ia mencakar pakaian-pakaiannya dari bagian atas, seakan-akan itu suatu bukti ia tidak terima dengan kenyataan yang terjadi, yang telah Allah takdirkan untuk dirinya ataupun keluarganya yang ditimpakan dengan musibah kematian. Maka itu pun perbuatan yang menjatuhkan kepada dosa besar, yang tidak selayaknya kaum muslimin berbuat demikian. Karena Rasulullah telah meriwayatkan di dalam sabdanya bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan al-ghuslu, yakni memandikan jenazah. Dan tadi telah kita jelaskan yang terlarang untuk dilakukan oleh keluarga mayit: 1, niyahah, meratap; 2 dan 3, menampar pipi dan merobek baju; yang keempat dan kelima, mencukur rambut ataupun membiarkan rambut terurai secara acak-acakan. Itulah 5 yang terlarang nian, yang betul-betul tersebutkan di dalam hadis, yang jangan sampai dilakukan oleh seorang ibu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan memandikan jenazah. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu bagi ibu-ibu untuk mengetahui bagaimana tata cara memandikan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama-sama memahami, sama-sama mengetahuinya, karena barangkali kita tidak tahu kalau ternyata kita yang lebih dahulu meninggal daripada saudari kita yang lain, sehingga saudari kita lah yang memandikan kita, atau sebaliknya, saudari kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu, sehingga kitalah cukup yang memandikannya, biar betul-betul penyelenggaraan jenazahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan tata caranya, karena kita benar-benar telah pelajari ilmunya dan kemudian mempelajari praktek pemandian yang benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kewajiban untuk memandikan jenazah sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1253, Al-Imam Muslim pada nomor hadis 939, Nabi bersabda kepada seorang yang bernama Ummu Atiyah dan beberapa wanita yang memandikan putri beliau, yakni Zainab, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali, kemudian kafani, salatkan dan kuburkan. Perintah ini adalah merupakan perintah untuk memandikan jenazah berdasarkan keterangan daripada syariat kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan perlu diingat bahwa sesungguhnya yang wajib memandikan jenazah wanita hanyalah wanita, dan laki-laki tidak boleh memandikan wanita kecuali suaminya. Kecuali suaminya. Nah,
Sekarang kita masuk pada tata cara memandikan jenazah wanita dan kriteria orang-orang yang baik dan orang-orang yang pantas untuk memandikannya. Dengarkan baik-baik ibu-ibu. Saya langsung sampaikan dalam terjemahannya untuk menyingkat waktu kita. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW menemui kami ketika kami sedang memandikan putri beliau, yakni Zainab. Beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara. Pada siraman terakhir, campurlah air dengan kapur barus. Jika telah selesai, maka beritahu aku. Seusai memandikannya, kami pun memberitahu beliau. Kemudian beliau datang dan memberikan sarung beliau seraya bersabda, kafanilah ia dengan sarung itu. Dan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ummu Atiyah berkata, kami menyisir dan mengepang rambutnya 3 kepangan. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, berdasarkan keterangan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Jenazah wanita harus dipandikan oleh wanita, kecuali beberapa hal yang menyebabkan boleh orang lain, dan penjelasannya nanti di bagian belakang. Yang kedua, bahwa orang yang memandikan jenazah kita karena orang yang salih lah yang akan mengetahui hukum-hukum Allah dari syariat agamanya, sehingga ia akan menutupi aibnya sesuai dengan perintah yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutup pula aibnya pada hari kiamat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ia juga tidak akan mengucapkan kata-kata makian, cacian dan sejenisnya kepadanya, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, la al-amwata fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela dan mencaci orang yang sudah mati, karena mereka telah sampai pada apa yang telah mereka lakukan. Artinya karena mereka telah mencapai, karena mereka telah sampai menghadap Allah, mempertanggungjawabkan sendiri segala dosa-dosa yang ia perbuat di waktu masa hidup. Jadi tidak boleh kita mencelanya, tidak boleh mencacinya. Jadi andaikan kita melihat bahwa pada orang yang kita pandikan itu ada aib, maka harus kita sembunyikan setahan-tahannya, sekuat-kuatnya untuk menyembunyikannya. Jangan sampai menceritakannya sampai kepada istri dan anak kita sendiri pun jangan. Karena itu merupakan kriteria yang terbaik bahwa dia adalah seorang yang salih. Sifat orang yang salih adalah menutup aib saudaranya. Dan siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, niscaya di akhirat pun Allah akan tutupi aibnya. Dan lebih daripada itu, bahwa kita tidak boleh mencaci orang yang mati. Andaikan ada kekesalan kita padanya waktu kita memandikannya, terlihat ada keburukan padanya, kemudian kita pandikan keluar lagi kotorannya, kita pandikan keluar lagi kotorannya. Andaikan itu yang terjadi, jangan sampai kesal kemudian mengucapkan kalimat yang tercela padanya, karena bukan lagi tugas kita untuk mencelanya, karena ia telah menghadap Allah dan tinggal mempertanggungjawabkan dosa-dosanya kepada Allah. Andaikan itu terjadi padanya, kemungkinan itu adalah dosanya disebabkan banyak perlakuan-perlakuan dosa waktu di dunia sebelum ia meninggal, maka kematiannya ditakdirkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia betul-betul berusaha untuk merahasiakan rahasia yang terjadi pada mayit, karena ia tahu kalau sampai ia menceritakannya, maka itu akan terjadi pada perbuatan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah.
bahwa menggibahi orang yang hidup tidak boleh. Begitu juga menggibahi orang yang mati, di mana kita membicarakan tentang sesuatu yang kita lihat pada saudara kita, maka sesungguhnya itu adalah sebuah ghibah, di mana ketika ia tahu, maka ia sangat-sangat tidak suka sekali. Juga dalam sabdanya beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatta." Jika engkau menyebutkan sesuatu kejelekan yang memang betul-betul ada dan terjadi pada mayit itu, maka berarti engkau telah menggibahinya. Dan jika sesuatu yang engkau bicarakan tidak ada padanya, maka engkau telah berdusta atasnya, alias memfitnahnya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, maka sangatlah penting untuk orang soleh, agar orang soleh yang memandikan jenazah keluarga kita, insya Allah dengan sebab itu, dengan sebab kesalihannya, ia akan menjaga agar tidak terjadi pada membuka aibnya, pada mencelanya, atau menceritakannya kepada orang lain. Nah, dengarkan. Andai kita memang betul-betul ikhlas memandikannya, lalu kemudian melakukannya betul-betul di atas sunnah, lalu kemudian kita menjaga adab-adabnya, aibnya, apa yang kita lihat kita tidak bisa membicarakannya, maka dengarkanlah wahai ibu-ibu yang saya hormati, betapa besarkah pahala yang akan diberikan untuknya. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 warrah." Barang siapa yang memandikan jenazah, lalu ia menyembunyikan aib-aib yang ia lihat di saat ia memandikannya, niscaya Allah akan memberikan ampunan padanya sebanyak 40 kali. Wa man kafana mayyitan kasahu Allahu min sundusin wa istabarak fil jannah. Dan barang siapa yang mengenakan, barang siapa yang mengkafani orang yang mati, maka Allah akan mengenakan padanya pakaian dari kain sutra tipis dan dari kain sutra tebal di surga nanti. Inilah mulianya ibu-ibu yang saya hormati, orang yang memandikan atau orang yang menyelenggarakan jenazah saudari kita. Makanya kita semua harus tahu, walaupun sudah ada timnya yang sudah diajar, kita semua harus tahu. Dan insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan praktek lagi, biar kita tahu memandikan jenazah dan bagaimana cara mengkafaninya. Bahkan dijelaskan dalam lanjutan hadis ini, "Wa man hafara li mayyitin qabran fa ajannahu fihi." Barang siapa yang menggalikan kubur untuk jenazah saudaranya, kemudian ia menutupinya, artinya menimbunnya, saat itu membenamkannya atau menguburkannya, maka Allah akan berikan ganjaran padanya sebuah rumah yang akan ditinggalinya hingga hari kiamat. Dengarkan, ibu-ibu yang saya hormati, seorang yang menggali kubur saudaranya, bapak-bapak kita yang suka membantu untuk menggalikan kubur terhadap saudarinya, terhadap saudaranya yang lain, maka seakan-akan pahala yang ia punya bagaikan mengontrakkan rumah untuknya di waktu di dunia sampai hari kiamat tiba. Saking besarnya pahala untuk orang yang tukang gali kubur, dengan catatan ia tidak minta biaya, ia tidak minta upah dari itu. Nah,
Berikutnya, kriteria yang kedua adalah B, berpengalaman di dalam memandikan jenazah. Artinya, kalau kita memandikan jenazah, jangan sembarang asal nyuruh-nyuruh orang, walaupun ia diumumkan oleh orang itu ketip atau apalah istilahnya, tukang memandikan. Yang berpengalaman yang dimaksudkan bukan berpengalaman cuman pede dan berani, tidak. Yang berpengalaman tapi memang juga di atas ilmu. Nah, kalau dia berpengalaman dan kemudian di atas ilmu, maka pengalamannya itu betul-betul di atas kebenaran. Kalau pengalamannya itu tidak di atas ilmu, bisa jadi cenderung adalah kesalahan. Karena betapa banyak kita lihat orang yang memandikan sekarang, memandikan hanya cuma modal pengalaman, sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Ada yang dipandikan dicampur dengan daun ini, daun itu. Bahkan ada yang dicampur dengan parutan timun. Bahkan ada dicampur dengan daun macam-macam. Yang sebenarnya tidak ada satupun syariat mengajarkannya. Kecuali yang namanya kembang-kembangan itu adalah budaya dan tradisi yang terikutkan kepada Islam yang sebenarnya dari ajaran agama ini. Karena ternyata Rasulullah SAW cuma mengajarkan kepada kita wasidrin. Yang dimaksudkan itu dicampur daun ke situ adalah daun bidara. Karena daun bidara ini bukan karena sebagai daun, tetapi daun bidara ini mengandung antiseptik yang akan membersihkan, mensucikan, dan sekaligus menghilangkan baksil-baksil yang ada di badan manusia. Nah, sehingga Islam mengajarkan agar orang yang berpengalaman biar betul pelaksanaannya dan biar benar-benar di atas sunnah pula pelaksanaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu meminta kepada seorang ibu yang bernama Ummu Atiyah untuk memandikan anak perempuannya yang telah wafat. Hal ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, diperkuat oleh Ibnu Abdul Bar, bahwasanya Ummu Atiyah dipercaya sebagai orang yang selalu memandikan jenazah. Namanya Ummu Atiyah sebagai seksi repot. Terkadang Ummu Atiyah ini yang ngurus akikah, yang ngurus anak-anak yang lahir, yang disunat, begitu juga yang ngurus orang-orang yang meninggal. Ummu Atiyah ini karena ia telah banyak mendapatkan periwayatan ilmu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu juga diketahui oleh kita bahwa orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah kerabat kita. Bahwa kerabat adalah orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah jika ia memiliki kriteria yang telah disebutkan di atas. Karena orang yang memandikan Rasulullah SAW adalah Ali dan para kerabat beliau. Meskipun pihak kerabat boleh mewakilkannya kepada selain kerabat untuk memandikan jenazah, terutama jika orang itu lebih mengetahui tata cara mengurus jenazah. Sebab Rasulullah SAW tidak menyuruh kerabatnya untuk memandikan putri beliau Zainab ketika ia wafat. Justru yang memandikan adalah Ummu Atiyah. Kita ulang. Jika ditanya, siapakah yang lebih berhak untuk memandikan jenazah kita? Jawabannya adalah kerabat kita. Jika kerabat kita itu tahu tentang ajaran-ajaran tentang sunnahnya. Karena itu ibu-ibu yang saya hormati, kita udah bersyukur, kita udah punya pendidikan TK, kita udah punya pendidikan SD, kita udah punya pendidikan untuk anak bujang, TKM dan TD, lalu kemudian untuk pengajian bapak-bapak ada yang insya Allah ilmunya telah diajarkan. Jadi wasiatkan ibu-ibu kepada anaknya, anak-anakku, jika kami meninggal, maka dimohon cukuplah kalian yang memandikannya, karena kalian yang tahu sunnahnya. Sehingga saya pun demikian, kalau diminta untuk memandikan, maka saya lebih banyak memanggil keluarga dan kerabat atau anak-anaknya, sehingga saya cuma memandunya di situ, dan merekalah
berbalas jasa kepada orang tua, memandikannya pada saat itu, dan dipandu oleh kita agar betul-betul sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika memang keluarga kita tidak mampu karena ketidaktahuan mereka dengan ilmunya atau karena faktor-faktor yang lain, maka tidak salah kalau kemudian kita serahkan dan kita pintakan kepada orang lain untuk mewakilkan memandikannya, dan itu pun harus orang yang faham dengan sunnahnya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ummu Atiyah agar Ummu Atiyah adalah yang memandikan Zainab. Sedangkan Ummu Atiyah bukanlah dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang memandikan Rasulullah SAW adalah Ali, kerabatnya, karena Ali mengetahui tentang cara memandikan tersebut. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang berikutnya adalah pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas, yakni pelajaran yang ketiga, melepaskan pakaian jenazah dan meletakkan penutup di atasnya. Dengarkan. Jadi pakaian jenazah dilepas, tapi dengan ditutup dulu bagian atasnya, baru dilepaslah pakaiannya, biar tidak tersingkap auratnya. Diriwayatkan dari Aisyah tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW, bahwa ia berkata, ketika orang-orang hendak memandikan Nabi SAW, mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus melepaskan pakaian Nabi SAW sebagaimana kami melepaskan jenazah selain beliau, atau kami memandikannya tanpa melepaskan pakaiannya. Dalam hadis ini jelas dikatakan bahwa mereka melepaskan pakaian jenazah, akan tetapi hendaknya ia menutup aurat jenazah dengan kain berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah, dan janganlah wanita itu memandang aurat wanita yang lain. Artinya walaupun sesama wanita tidak boleh saling memandang auratnya, dan kemudian walaupun sesama wanita tidak boleh gampang-gampang melihat aurat saudarinya di saat ia memandikannya. Itulah yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Yang keempat, melepaskan ikatan rambut jenazah jika ada. Hal ini berdasarkan perkataan Ummu Atiyah dalam riwayat Bukhari 1260, kami jadikan rambut putri Rasulullah menjadi 3 kepangan. Sebelumnya kami melepaskan kepangannya terlebih dahulu, memandikannya, kemudian kami kepang lagi menjadi 3. Itulah dia apa yang dijelaskan oleh Ummu Atiyah, bahwa ketika kita memandikan jenazah yang berambut panjang, dilepas dulu, diurai dulu, disiram, disampu, kemudian setelah selesai nanti baru kemudian dikepang atau diikat kembali. Yang kelima, memandikan jenazah dengan lembut, atau memperlakukan pemandian itu kepadanya dengan adab-adab seperti ia masih hidup. Karena kita suruh berakhlak kepada mayit waktu menyelenggarakannya, seperti juga akhlak kita kepadanya di waktu hidup. Kita harus lembut, halus, dan jangan kemudian membiarkan tertampak auratnya, baik itu kepada kita, apalagi kepada orang lain yang ikut-ikutan menyaksikan. Karena itu ibu-ibu yang saya hormati, jangan sampai kita biarkan anak-anak kita, bapak-bapak kita ikut-ikutan seperti orang yang tidak tahu. Biasanya kalau ada mayit yang dipandiin, itu pada ngintip dari luar. Itu tidak boleh. Bahkan kalau boleh dipandikan di dalam kamar, jangan sampai ada yang ngelihat kecuali yang memandikan. Walaupun keluarganya tidak boleh ngelihat, karena hidupnya sama saja dengan matinya. Kalau hidupnya dia malu terlihat auratnya, maka dia pun juga waktu matinya malu terintip auratnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa kita harus
memperlakukan mayit itu seperti di waktu hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, kasru azmil mayyiti ka kasri azmil hayy, bahwa memecahkan tulang mayit di waktu telah meninggalnya itu sama saja dengan memecahkan tulangnya di waktu hidupnya. Artinya bahwa sikap kita dengan kelembutan, dengan kebaikan kepada mayit sama harus kita perlakukan seperti dia waktu masih hidup. Yang keenam, pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang telah kita bacakan di atas, yakni mencampur air dengan daun bidara atau diganti dengan sabun dan semisalnya pada siraman pertama. Ini dia yang dimaksud ibu-ibu, bahwa daun bidara di zaman Rasulullah SAW adalah sabun, pengganti sabun. Jadi ketika sekarang tidak ada daun bidara, maka cukup diganti dengan sabun. Jangan diganti dengan daun 7 rupa, dengan kembang 7 rupa, nggak boleh. Itu cara Hindu. Terkadang kita diganti dengan kembang atau daun 7 rupa, daun yang macam-macam, nggak ketahuan apa saja daunnya itu. Nah, jadi tidak boleh, karena yang dimaksud dengan daun bidara adalah bahwa daun bidara punya antiseptik, seperti juga deterjen, seperti sabun yang menghilangkan bau, yang menghilangkan kotoran, dan yang lain-lainnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis, "Ilsilna bima'in wasidrin," pandilah dia dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Jadi dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, tidak usah, cukup pakai sabun dan sampo aja. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mulai pada menanam daun bidara. Dan saya pun alhamdulillah di belakang rumah tumbuh besar sekali daun bidaranya. Baik itu difungsikan untuk meruqyah, begitu juga untuk memandikan mayit. Bagi siapa yang mau membutuhkan nanti, silakan bisa menghubungi kita di sini. Yang ketujuh, hendaknya memulai dari anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhunya setelah membaca basmalah. Termasuk dalam kategori berwudhu adalah berkumur-kumur. Namun jika dikhawatirkan air akan masuk ke dalam perut hingga menimbulkan kerusakan bagi mayit atau merembes dari kain kafan, maka lebih baik hanya dengan membersihkan, menggosok gigi dan hidungnya saja dengan kain yang dibasahi. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, hendaknya memulai dari sebelah kanan atau anggota-anggota wudhunya. Jadi apa doanya? Cukup pakai bismillah. Bismillah, langsung basuh dulu anggota wudhunya. Jadi kita itu memandikan mayit bukan mewudhukannya. Dan caranya aja seperti ada wudhu untuk sholat, seperti mandi junub. Wudhunya beda, justru wudhunya duluan, baru mandi, baru disiram kaki. Orang karena menganggap ini berwudhu, maka diletakkan di bagian akhir. Udah dipandiin baru diwudhukan, karena mereka berpikir ini wudhu seperti wudhu biasa. Inilah kesalahan kebanyakan kaum muslimin yang tukang memandikan mayit. Mereka menganggap bahwa wudhu itu adalah bentuk bersuci seperti orang berwudhu untuk sholat. Akhirnya apa? Dihilangkan dulu najisnya, dihilangkan dulu hadasnya, baik hadas kecil atau hadas besarnya, baru kemudian terakhir diwudhukan. Tidak. Mandi mayit itulah wudhunya. Mandi junubnya orang junub, itulah wudhunya. Kapan dia mandi cukup, dia tidak usah berwudhu lagi. Karena cara mandi junub yang di awalnya ada wudhu, itu sudah mewakilkan akan membuat dia menjadi bersih dan suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu berwudhu lagi setelah mandi. Begitu pula jenazah. Memandikan jenazah, wudhunya itu di awal. Maka Rasulullah SAW katakan, fabda bimawadi'il wudhu. Hendaklah engkau memulai memandikan jenazah itu di tempat membasuh anggota wudhunya. Dengan ucapan basmalah, bismillah, cuci tangannya, cuci mulutnya, hidungnya, mukanya, pergelangan tangan kiri kanannya, kepalanya, baru kakinya, baru basuh bagian kanannya,
baru kemudian siram ke seluruh tubuhnya. Itu yang ada. Dan tidak usah lagi diwudukan di bagian akhirnya. Disinilah letak kesalahan kita. Karena kita menganggap wudhu itu, mandi itu tidak sebagai pengganti wudhu, sehingga harus diwudhukan lagi di bagian akhirnya. Yang kedelapan, mencuci kepala jenazah dengan air atau daun bidara atau sabun hingga masuk ke tempat tumbuhnya rambut dan menyela-nyelanya dengan lembut. Kalau kita udah jelas sekarang ya, karena air banyak, jadi nyampung, disampu, disabun, itu berdasarkan hadis yang berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab jilid 1 halaman 249. Kemudian yang ke-9, memandikan bagian kanan jasad, dimulai dari leher sebelah kanan dengan mengguyurkan air hingga sampai ke kaki. Setelah diwudukkan tadi, maka diguyur di bagian lehernya terus sampai ke kakinya. 10, memandikan bagian kiri jasad seperti memandikan bagian yang kanan. Dibalik jasadnya dimiringkan ke kanan, maka bagian kirinya dipandikan. Yang ke-11, memiringkan tubuh jenazah dan mengusap kepala bagian belakang, punggung dan pantat. Jadi dimiringkan biar punggungnya, kemudian bagian belakang kepalanya, kemudian bagian pantatnya terkena basuhan semuanya. Sambil dicebok, sambil diurut, dicebok lagi, diurut perutnya, dicebok lagi, sampai kemudian kotoran telah hilang dari dirinya. Ke-12, menyisir rambut dan mengepangnya menjadi 3. Ini telah kita jelaskan tadi dalam cerita yang disampaikan oleh Ummu Atiyah tatkala memandikan Zainab. Jadi kalau ibu-ibu bagusnya dikepang 3. Kalau dikepang 2 boleh nggak Ustaz? Boleh. Dikepang 1 boleh nggak? Tapi sebagusnya sesuai sunnahnya dikepang 3. Dan itu pun juga al-witru, ganjil. Dikepang 3. Di pinggir kiri kanan 2 ke belakang, pinggir kiri kanan belakang, dan kemudian di dekat tengkuk 1. Itu cara ngepang yang lebih bagus insya Allah. 13, dengan menambahkan kapur barus atau misk dan semisalnya pada siraman terakhir. Jadi kapur barus pada bagian yang terakhir, ini udah jelas, tidak perlu kita perpanjang. Kapur barus sangat penting sekali bagi si mayit untuk menghilangkan bau dan yang lain-lainnya. 14, jumlah siraman minimal 1 kali, jumlah maksimalnya hingga benar-benar bersih, dan disunahkan jumlah siramannya ganjil. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, sebagusnya kalau memang kita mampu agar menghitung siraman. Caranya yang paling bagus adalah siram aja. 1, pakai gayung. 2, 3, buat dulu genap. 10, dari 1 lagi. 1, 2, 3 gayung, 4 gayung, 10, udah 20. Terus kemudian berikutnya 1, 2, kira-kira udah 30 cukup, udah bersih dengan 30 gayung tadi, maka tambah 1 menjadi 31, jadi ganjil dia. Nah, itu caranya biar lebih memudahkan. Kemudian yang perlu juga diketahui oleh kita, tidak boleh menyentuh aurat jenazah dengan tangan secara langsung, kecuali terpaksa. Jadi dianjurkan memakai kaos tangan atau memakai kain. Karena ini bentuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memandang aurat seseorang aja tidak boleh, apalagi menyentuhnya atau merabanya. Jadi bagusnya memakai kaos tangan atau waslap yang biasa dipakai untuk membersihkan seperti di rumah sakit. Terbaik tim penyelenggara jenazah agar memakai itu, atau handscoon. Itu yang terbaik. Yang ke-16, ibu-ibu yang saya hormati, menurut hukum asal tidak dibolehkan menghilangkan kuku dan rambut jenazah. Tidak boleh memotongnya. Tidak boleh memotong kuku dan rambut jenazah. Akan tetapi jika terlihat sangat kotor, maka tidak ada larangan membersihkannya
sebagaimana fitrahnya ketika hidup, bahwa dianjurkan agar senantiasa memotong kuku. Nah, demikianlah menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun yang menjadi dasar pendapatnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang kisah terbunuhnya Khubaib radhiyallahu anhu, yaitu Khubaib menjadi tawanan di tangan orang-orang musyrik hingga mereka sepakat membunuhnya. Kemudian Khubaib meminjam pisau cukur kepada salah seorang putri Al-Harith untuk mencukur rambut kemaluannya sebagai persiapan untuk menyambut kematiannya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Qilabah disebutkan bahwa ketika Sa'ad memandikan jenazah, ia meminta pisau dan mencukur rambut kemaluan si mayit. Dan kuku dan rambut yang diambil atau terjatuh dari tubuh jenazah, menurut sebagian ulama, haruslah dikumpulkan dan dikuburkan bersama jenazahnya. Itu yang terbaik, adab dan aturannya menurut pendapat yang lebih rajih, insya Allah. Kemudian berikutnya, ibu-ibu yang saya hormati, yang ke-17, sebagian ulama berpendapat setelah selesai memandikan, hendaklah kedua tangan dan kedua kaki jenazah dikembalikan ke posisi semula. Ini udah biasa kita, dirapikan lagi. Jadi diluruskan kakinya atau tangannya, diluruskan itu lebih bagus, atau disedekapkan ke dada. Itulah 17 yang bisa dipelajari dari hadis yang telah kita sampaikan tadi. Lalu kemudian berikutnya, bahwa suami boleh memandikan jenazah istrinya. Suami. Kalau suami istrinya duluan meninggal, maka suami boleh memandikan jenazah istrinya. Berdasarkan hadis Aisyah, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menemuiku sepulang dari mengurus jenazah di Tanah Baqi. Saat itu aku merasa pusing, lalu aku berkata, wah, rasa kalimat untuk mengungkapkan sakit kepala. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang engkau keluhkan, jika engkau wafat sebelumku, niscaya aku yang akan memandikan dan mengkafani, mensalatkan dan menguburkanmu. Dia berkata kepada Aisyah demikian, menunjukkan bahwa sang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Berikutnya, seorang bapak boleh memandikan jenazah putrinya, seperti yang disebutkan bahwa Ummu Atiyah adalah orang yang telah memandikan anak perempuan Rasulullah. Namun jika tidak ada wanita yang bisa mengurus, atau orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengurus jenazah sangat jarang, maka tidak ada halangan bagi seorang ayah untuk memandikan anak perempuannya. Telah diriwayatkan sebagian ulama salaf pun melakukan hal yang sama. Imam Malik dan Imam Syafi'i pun berpendapat demikian. Diriwayatkan dari Abu Hasim, ia berkata, Abu Qilabah telah memandikan anak perempuannya. Riwayat ini merangkan bahwa yang boleh memandikan adalah anak perempuan yang masih kecil, bahwa yang boleh dimandikan adalah anak perempuan yang masih kecil. Ketika yang baligh, sebenarnya sebaiknya dikembalikan kepada wanita-wanita sebagai tim untuk memandikan jenazahnya. Berikutnya, ibu-ibu yang saya hormati, dan istri boleh memandikan jenazah suaminya. Berdasarkan hadis Aisyah, ia berkata, seandainya aku mengetahui akan seperti ini, niscaya yang akan memandikan Rasulullah SAW hanyalah istri-istrinya. Jadi Aisyah sangat menyesali hal ini dan tidak boleh disesali kecuali atas sesuatu yang dibolehkan. Artinya ternyata ketika turun ayat, turun keterangan pada saat itu membolehkan, maka Aisyah berkata, andaikan kami tahu sebelumnya, maka kamilah yang memandikannya. Artinya bahwa seorang istri bisa memandikan jenazah suaminya. Seorang wanita boleh memandikan jenazah anak kecil laki-laki, itu pun boleh. Para ulama sepakat membolehkan wanita memandikan anak kecil laki-laki. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa tidak mengapa wanita memandikan anak kecil jika masih disapih atau ditutupi sesuatu. Artinya anak itu belum memayis,
saya katakan, dibolehkannya seorang wanita memandikan anak kecil jika si anak belum mencapai batas usia yang bisa menimbulkan syahwat apabila melihatnya. Jika tidak demikian, maka wanita itu tidak boleh memandikannya. Inilah pendapat yang ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ibu-ibu yang saya hormati, dengarkan lagi bahwa bagaimana jika seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita atau sebaliknya? Tidak ada lanang, tidak ada laki-laki di situ, semua wanita. Tahu-tahu ada yang meninggal satu, hanyut terdampar ke situ laki-laki. Pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang ada dan cukup ditayamumkan dan tidak dimandikan. Jadi laki-laki itu ditayamumkan saja, tidak dimandikan, dan dikuatkan oleh hadis Sinan bin Ghurfah. Ia termasuk seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang wanita yang wafat di antara laki yang bukan mahramnya, hendaklah ditayamumkan dan tidak perlu dimandikan. Demikian pula dengan laki-laki. Jadi jelaslah ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang saya hormati, bahwa jika ada seorang ibu yang meninggal dan semuanya di situ hanya laki-laki, maka cukup ditayamumkan. Dan kalau ada seorang laki-laki yang meninggal yang kesemuanya di situ adalah perempuan, maka laki-laki itu cukup ditayamumkan. Tidak mengapa seorang wanita yang sedang haid dan junub memandikan jenazah, itu enggak apa-apa, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Begitu dijelaskan pula oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, tidak mengapa. Aja, inilah yang merupakan pendapat yang terbaik yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah jilid 2 463, dengan sedikit ada perubahan teks yang disampaikan di sini. Jadi seorang wanita yang meninggal dunia dalam keadaan haid atau junub cukup dimandikan sekali, karena mandinya itu sekaligus menjadi mandi besar yang menghilangkan haidnya, yang menghilangkan junubnya, walaupun itu adalah mandi untuk seorang jenazah. Apakah orang yang telah memandikan jenazah diharuskan mandi? Beberapa hadis menyebutkan kewajiban mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah, tetapi semuanya dhaif. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala al-mayyita falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Adapun yang mengantar jenazah, hendaklah berwudu. Tetapi hadis ini dhaif, dan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya berpendapat bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Tetapi hal itu hanyalah mustahab, sesuatu yang disunnahkan, dan disunnahkan mandi bagi orang yang telah memandikan jenazah merupakan masalah yang telah tetap dari sejumlah sahabat. Artinya bahwa walaupun hadis itu dhaif, tapi memang adabnya dari para sahabat dulu ketika mereka memandikan, maka mereka mandi setelah itu. Dan ketika mereka mengantarkan jenazah, maka mereka berwudu setelah itu, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Ghusl wal Kafan yang ditulis oleh Mustafa Al-Adawi. Ibu-ibu yang saya hormati, tinggal sedikit lagi. Bagaimana jika seorang wanita meninggal dunia sedangkan di dalam perutnya ada janin yang masih hidup? Jawabnya, jika seorang wanita meninggal dan di dalam perutnya ada janin yang diharapkan kelangsungan hidupnya, maka perut jenazah tersebut boleh dibedah untuk mengeluarkan janin. Namun jika tidak ada harapan hidup, maka tidak perlu dibedah perutnya. Demikian pendapat jumhur yang dijelaskan oleh Al-Fatawa Al-Hindi jilid 1 157. Berikutnya, yakni jika jenazah telah dikuburkan dan belum dimandikan, apa yang harus dilakukan? Tidak mengapa membongkar kembali kuburannya selama jasadnya tidak membusuk untuk dimandikan kembali, dan ini adalah pendapat jumhur. Di antara dalil yang membolehkan mengeluarkan jenazah dari kuburnya untuk satu tujuan yang benar adalah hadis
yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay setelah ia dimasukkan ke dalam kubur, lalu beliau menyuruh untuk mengeluarkan. Setelah dikeluarkan, jasad itu dipangku oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menghembuskan air liurnya dan memakaikan gamis beliau kepadanya. Ini satu dalil bahwa bolehnya orang yang telah ditanam kembali kemudian digali untuk satu keperluan yang benar. Berikutnya, apakah janin yang gugur dimandikan? Jika seorang wanita mengalami keguguran ketika bayi telah berumur 4 bulan atau lebih, maka bayi tersebut dimandikan dan disolatkan. Tetapi jika belum mencapai 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan dan tidak pula disolatkan, tetapi hanya dikafani dan dikuburkan. Karena telah ditiupkan ruh kepada janin berumur 4 bulan, sebelum itu ia belum disebut satu jiwa. Oleh karena itu tidak perlu disolatkan seperti halnya benda mati lainnya dan juga darah. Sebagaimana keterangan itu terdapat dalam kitab Al-Majmu' jilid 5 halaman 256. Ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir adalah orang yang mati syahid dalam perang fisabilillah tidak perlu dimandikan. Diriwayatkan dari jalan Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk mengubur 2 sahabat yang gugur dalam perang Uhud beserta darahnya, tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1343. Syahid yang tidak dimandikan ini karena gugur dalam perang. Adapun syahid karena alasan lain, seperti orang yang wafat karena sakit perut, terkena wabah taun, tenggelam, tertimpa bangunan, tertimbun, maka semua mereka dimandikan, disalatkan sebagaimana jenazah-jenazah lain menurut jumhur para ulama. Ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pengajian kita ini. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk sementara tidak ada tanya jawab karena waktu asar sudah masuk. Demikian saya tutup dan saya cukupkan sampai di sini. Dan pertanyaannya di Sabtu yang akan datang kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.